ini kita akan bincang-bincang bersama salah satu petani di Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ikuti terus. Harapan kami itu pemerintah bisa memantau penjualan pupuk liar ini sehingga kami tidak mengalami Kelangkaan pupuk. kemacetan pupuk ini. Pupuk. Dan tidak, apakah dari Pak sendiri tidak masalah misalkan harga penjualan pupuk subsidi non subsidi yang harganya melambung tinggi ini? Saya merasa sangat terganggu. Tahun-tahun sebelumnya apakah pupuk non subsidi harganya sampai meningkat hingga ke 500? Tahun yang lalu itu non subsidi itu hanya berkisaran 300-an. Nah, urea itu. Beda dengan sekarang yang meningkat Beda dengan sampai sekarang. 525. Yang Ponska Plus itu harganya 200-an. Yang 25 kilo. Hanya tahun ini saja yang meningkat Tahun sampai ini yang entah di daerah lain itu saya kurang mengerti. Tapi di Melaka Tapi di Melaka itu meningkat luar biasa. itu yang diperoleh dari beberapa toko yang di Di Melaka. Melaka. Sama harga. sama. Itu Lebih non kurang, subsidi ya? ya. Lebih kurang 225 hingga 250. Pernah dengar tidak? Misalkan ada dugaan mafia pupuk segala macam. Menurut cerita orang pernah dengar tidak? Pernah. Untuk beberapa bulan yang lalu itu ada pupuk yang Ada masyarakat yang ada menceritakan. info-info yang katanya non subsidi itu ada yang 300, ada yang 250. Jadi harga pupuk itu tidak menentu. Misalkan apakah pupuk non subsidi kan seharusnya harga 120 turun hingga kayak 90.000. 90.000. Tapi apakah ada misalkan pupuk non subsidi atau pupuk subsidi lalu diperjualbelikan dengan harga yang di atasnya itu? Ada Cerita masyarakat misalkan dari Ada. masyarakat ini mengatakan bahwa begitu. Bagaimana ceritanya? Setahu saya itu ada yang Mengambil dari istilahnya distributor luar atau penjual haram, agen haram, agen haram. yang ambilnya di distributor, dijual lagi di tempat. Ditimbun lagi untuk lalu menjualnya dengan harga yang tinggi. Dengan harga yang meningkat dari 150 hingga 300. Padahal seharusnya Yang seharusnya 90 headnya sampai 120.000. 135 dulu. Apa harapannya sebagai petani? Apa harapannya kepada pemerintah agar mafia-mafia atau praktek-praktek buruk ini tidak terjadi, sehingga tidak terjadi kelangkaan pupuk di Melaka khususnya? Harapan kami itu kalau memang Bos Beni tidak keberatan, lebih bagusnya Bos Beni ambil kembali atau kembalikan Kepada supplier yang bermodal, kembalikan ke pemerintah daerah untuk mengurus pupuk ini saja. tidak boleh pihak swasta. Ya, pihak swasta yang mau mengurus pun bila perlu ada orang yang ada modal, sehingga tidak terjadi kendala seperti ini. Terus Beni saja, Beni Chandra saja. Selain dari Beni Chandra tidak ada yang mampu. Apakah dulu ini Pak Beni Chandra ketika dia mengelola pupuk sebagai ini supplier pupuk, apakah tidak ada terjadi kelangkaan begini? Oh, tidak ada. Orang Desember semua pupuk sudah turun. Desember dia pokoknya beliau selalu mempersiapkan sebelum musim hujan tiba. Memang kita boleh katakan Bos Beni dibanding dengan zaman jadi suppliernya. Bos Beni lebih hebat. Jadi zamannya Pak Beni itu pupuk tidak pernah macet. Tidak pernah macet. Kebanding sekarang. Oh, apalagi sekarang. Dulu setelah Bos Beni lepas, pupuknya tiba baru ambil kasih uang. Terus lagi macet lagi. Untuk sekarang kasih uang baru pupuk datang juga lagi macet lagi. Kalau zamannya yang dahulu sebelumnya itu, bahwa ketika Pak Beni yang mengelola itu, pupuk tiba dulu, masyarakat Baru kasih duit, uang. masyarakat kasih duit, pupuknya Ambil diambil. pupuk. Bukan sistem serahkan duit duluan baru pupuknya menyusul. Iya. Walaupun saat ini walaupun duitnya kasih duluan, namun tetap lambat. Sampai hari ini. Saya dari Januari. Tapi bulan kemarin itu atau awal bulan ini kemarin ada pupuk
subsidi yang sudah tiba. Tidak Untuk dapat. dukungan kakak terhadap program pemerintah itu dalam hal swasembada pangan. Dalam hal mendukung program pemerintah dalam hal ini swasembada pangan, kira-kira apa yang masyarakat butuhkan sebagai petani padi? Sebagai petani padi itu, yang pertama bibit benih, yang kedua itu air, yang ketiga itu pupuk. Tapi untuk tahun ini masalah air itu memang luar biasa. Maksudnya air yang air saluran untuk sementara ini memang full. Tapi pupuknya ini yang menjadi masalah besar buat kami. Harapan kakak sebagai petani itu, langkah yang harus diambil pemerintah itu seperti apa dalam hal ini untuk pupuk bersubsidi? Pengadaan atau bagaimana itu? Ya semestinya itu kan pupuk yang dimaksud itu kan permintaan pupuk di lapangan itu harus melebihi dari target. Karena masih ada tanam kedua. Masih ada tanam kedua. Lagian tidak ada masalah juga kalau kita simpan untuk tahun depan. Tidak ada salah. Tidak rusak kok. Tapi sistemnya bagaimana sehingga mengalami kekurangan pupuk? Dalam hal ini kan sebagai distributor atau penyalur pupuk, otomatis kan dia mendapatkan data luas lahan hektar, luas lahan milik masyarakat, sehingga dia bisa belanjakan pupuk. Kira-kira apakah ada perbedaan data sehingga pupuk subsidi itu diarahkan oleh distributor namun kurang? Untuk sementara ini kan dia tergantung uangnya, masyarakat butuh berapa. Contoh maunya 5, ya kita kasih uang 5 itu datang. Tidak mengenal soal kelompok atau tidak? Harus RDKK itu harus dimasukkan. Kalau tanpa RDKK tidak bisa, memang tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Iya. Untuk Om sendiri, kakak sendiri saat ini mengolah lahan berapa luasnya? Sekitar 2 hektar 2 hektar lebih. Itu kira-kira membutuhkan pupuk sampai panen itu, pupuk untuk urea sendiri itu berapa ton atau berapa karung itu? Itu untuk kalau saya 1 hektar itu lebih kurang 12 ton. 12 karung. 12 karung. Sorry, 12 karung. Yaitu ureanya 2 sampai 4, selebihnya itu NPK. Jadi harus urea tambah dengan NPK. Sehingga jumlahnya 6 karung itu. Tidak, untuk 1 hektar itu saya pakai 12 karung. Itu sudah maksimal. Apakah itu maksimal? Kalau pupuk yang dibutuhkan itu 6 karung urea dengan NPK, hasil panennya bagaimana? Ya, yang sering saya alami setiap tahun itu memang 1 hektar itu bisa mencapai 9 ton. Itu yang terbaik? Ya. Pupuknya terpenuhi, airnya terpenuhi, ya. 9 ton. Ya. Itu spektakuler atau standar? Itu sudah termasuk ya tinggi lah. Tinggi. 1 hektar dapat 9 ton. Itu tinggi.